Prajurit Jalasena sejati bukan hanya penakluk ombak dan badai, tetapi penjaga kehormatan bangsa di setiap deru gelombang. Di mana laut memanggil, di sanalah jiwa kesatria berdiri tegak untuk Indonesia. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 akan kami hadirkan. Bersama saya Aulia, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Kegiatan doa bersama ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI dan diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Jawa Timur, pimpinan instansi TNI Polri, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat dari berbagai elemen. Sebanyak 30 prajurit dari unsur Satuan Kapal Eskorta atau Satkor dan Satuan Kapal Cepat atau Satkat Koarmada 2 mengikuti pelatihan teknis sistem penembakan Surface to Surface Missile atau SSM MM40 tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di ruang rapat Candrasah Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Paban 4 Skomlekal Kolonel Laut Laut Adi Lumaksana. Dalam amanat Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut atau Askomlekasal Laksamana Muda TNI Tri Harsono yang dibacakan oleh Kolonel Laut Laut Adi Lumaksana disampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada personel terkait pengoperasian dan sistem penembakan rudal MM40 baik dari aspek teori maupun praktik. Koarmada 2 Surabaya menjadi tuan rumah pelaksanaan rekonsiliasi tingkat Satuan Kerja UU TNI Angkatan Laut semester 1 tahun anggaran 2025 yang digelar pada 30 Juni hingga 1 Juli 2025 di Gedung Panti Cahaya Armada. Kegiatan ini diawali dengan kunjungan silaturahmi Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Azil S. Ahmad yang disambut hangat oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI. Dalam suasana penuh kekeluargaan, keduanya menegaskan pentingnya sinergi antar satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dengan tepat waktu dan akurat, guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai akuntabilitas. Dalam sambutan penutup yang disampaikan oleh Inspektur Koarmada 2 Laksma TNI Slamet Haryono, Pangko Armada 2 menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar formalitas administratif, namun merupakan upaya nyata untuk memperbaiki dan memperkuat momentum dan memperkuat sistem tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Momentum rekonsiliasi dijadikan ajang evaluasi dan introspeksi agar efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan. Beliau memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil, khususnya para pejabat keuangan yang telah bekerja dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Koarmada 2 berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja profesional, memperkuat sistem pendukung, dan menjaga integritas institusi demi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang tangguh, modern, dan terpercaya. 4 kapal perang dari Indonesia dan Amerika Serikat melaksanakan farewell pass yang mengesankan di perairan Madura pada Senin 30 Juni 2025.
3 kapal TNI Angkatan Laut yaitu KRI Gusti Ngurah Rai 332, KRI Franz Kesiepo 368, dan KRI Sampari 628 memberikan penghormatan terakhir kepada USS Surtis Wilbur milik US Navy sebagai penutup dari latihan bersama Carrot 2025. Latma Carrot yang berlangsung sejak 23 Juni terbagi dalam 2 fase, pangkalan dan laut, memperlihatkan sinergi latihan tempur maritim antara TNI Angkatan Laut dan US Navy di Laut Jawa. Simulasi operasi anti kapal selam, anti serangan udara hingga manuver komunikasi dan evakuasi medis menjadi bagian dari uji kesiapan dan interoperabilitas kedua angkatan laut. Tradisi farewell pass bukan sekedar manuver laut, tetapi simbol persahabatan dan penghormatan antar negara. Gerakan kapal yang serempak, kibaran bendera di atas geladak, dan suasana hormat di tengah lautan menjadi bukti eratnya solidaritas maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Lebih dari sekedar latihan militer, Carrot 2025 juga membawa dampak sosial bagi masyarakat, memperkuat diplomasi pertahanan, sekaligus kesiapan bersama menghadapi tantangan global di masa depan. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang diwakilkan Kepala Staf Ko Armada II Laksma TNI Iswarto Mter-Opsla CHRMP menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI bertempat di lapangan upacara Polda Jatim Surabaya. Dalam sambutannya, Kapolda mengingatkan kepada jajarannya sebagai abdi negara yang mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana tema yang diusung di Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Juga mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergitas eksternal dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen. Netizen, sinergi antara TNI Angkatan Laut dan berbagai elemen bangsa terus diperkuat, baik melalui kerjasama strategis dengan sektor sipil maupun melalui pembinaan perwira untuk mendukung profesionalisme prajurit. Berikut informasi selengkapnya. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan kehormatan dari Fleet Commander Republic of Singapore Navy, Rear Admiral Kwan Hon Chung, di Markas Ko Armada II Surabaya. Pertemuan ini menjadi bagian dari misi muhibah dan bekal ulang unsur kapal perang RSN yang tengah berlayar di wilayah perairan Indonesia. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin Angkatan Laut berdiskusi mengenai penguatan kerjasama, khususnya dalam pelaksanaan latihan bersama yang akan terus ditingkatkan dari segi kompleksitas dan partisipasi unsur, guna memperkuat interoperabilitas serta profesionalisme prajurit kedua negara. Sebagai bagian dari kunjungan, RADM Kwan diajak menyusuri Fleet House Ko Armada II dan mengunjungi Monumen KRI Nanggala 402 sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan laut Indonesia. Di malam hari, suasana kehangatan diplomatik berlanjut dalam acara The Deck Reception yang digelar di atas kapal perang RSS Supreme, diperkuat dengan kegiatan official dinner sehari sebelumnya. Rangkaian kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan bilateral TNI Angkatan Laut dan Republic of Singapore Navy, serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan maritim regional. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima 2 kunjungan penting yang mencerminkan sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan berbagai pihak. Di ruang VIP Gedung Nala, beliau menerima audiensi dari manajemen PT Garuda Indonesia wilayah Surabaya yang dipimpin oleh Branch Manager Meishe Paulina Tambunan. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama di bidang keamanan,
logistik, hingga pengembangan sumber daya manusia, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara militer dan industri nasional dalam mendukung pembangunan dan keamanan negara. Pangko Armada II menyambut positif pertemuan ini sebagai langkah mempererat kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Masih di hari yang sama, Pangko Armada II juga menerima laporan dari 27 perwira menengah lulusan Sesko TNI Angkatan ke-53 yang baru saja menyelesaikan pendidikan strategis. Dalam suasana penuh semangat, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana pembekalan tambahan terkait tugas-tugas operasional Koarmada II. Pangko Armada II menyampaikan apresiasi atas pencapaian para perwira dan menekankan pentingnya implementasi ilmu serta kepemimpinan yang telah diperoleh agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam penugasan di satuan masing-masing. Dua kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Koarmada II dalam membangun kolaborasi lintas sektor serta mencetak pemimpin masa depan yang profesional dan adaptif. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri kegiatan olahraga bersama yang dikemas dalam bentuk pertandingan sepak bola eksebisi antar pejabat utama Komando Utama atau Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Dankodiklatl, Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah, dan digelar di lapangan sepak bola Jalakrida Mandala, Akademi Angkatan Laut. Pertandingan tersebut mempertemukan tim gabungan pejabat utama Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya melawan tim dari Pusat Latihan Pasukan Marinir atau Puslatmar. Kepala Staf Koarmada II atau Kas Koarmada II Laksma TNI Iswarto turut ambil bagian dalam pertandingan tersebut, memperkuat tim pejabat utama. Selain menjadi sarana olahraga, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat sinergitas dan soliditas antar satuan TNI Angkatan Laut melalui suasana yang penuh keakraban. KRI Brawijaya 320 resmi diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut dan kini memperkuat jajaran satuan kapal eskorta Koarmada II. Serah terima dilaksanakan dalam upacara militer di galangan kapal Vincentieri Muggiano Italia, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Pada momen yang sama, Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondak dikukuhkan sebagai Komandan KRI Brawijaya 320 yang pertama. Kapal perang termutakhir ini membawa teknologi modern dan kapabilitas tempur tinggi, menjadi simbol nyata dan modernisasi kekuatan maritim nasional serta kesiapan operasional TNI Angkatan Laut di kawasan strategis Indonesia Tengah dan Timur. Sementara itu, di wilayah perbatasan utara Indonesia, Lanal Tahuna yang berada di bawah Koarmada II juga menunjukkan kesigapan dalam menjaga kedaulatan laut. Sebanyak 572 ekor ayam ras ilegal asal Filipina diamankan dalam 2 operasi SFQR dan dilakukan pemusnahan secara terbuka di Mako Lanal Tahuna. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan masuknya penyakit hewan karantina sekaligus implementasi perintah harian Kasal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman laut. Komitmen TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada II dalam menjaga keamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional pun kembali ditegaskan melalui operasi ini. Koarmada II adalah rumah para juara dan kalian adalah buktinya. Pernyataan tersebut disampaikan Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Iswarto saat menerima kedatangan kontingen Koarmada II yang baru saja berlaga dalam ajang Kasal Cup olahraga perairan tahun 2025.
Acara penyambutan berlangsung di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Dalam Castle Cup Olahraga Perairan 2025, prestasi gemilang berhasil diraih oleh para atlet Koarmada II, terutama dari cabang layar yang menyumbang 8 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Tak kalah membanggakan, cabang selam turut menambah koleksi medali dengan 1 emas dan 3 perak. Total Koarmada II mengumpulkan 12 medali, menjadi pencapaian membanggakan dan mencerminkan hasil dari latihan dan kerja keras tanpa henti. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalat Senastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya melaksanakan tatap muka dan silaturahmi bersama keluarga besar Lanal Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mako Lanal Yogyakarta ini menjadi wadah komunikasi langsung antara pimpinan dan prajurit, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas. Dalam arahannya, Pangko Armada II menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan kekompakan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sosial, sebagai wujud pengabdian yang tangguh di tengah dinamika tugas TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung hangat ini turut dihadiri oleh seluruh unsur Lanal Yogyakarta, termasuk para perwira, bintara, tamtama, PNS, serta pengurus Jalat Senastri dan keluarga besar prajurit. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian tali asih kepada para purnawirawan, warakawuri, dan anak-anak berprestasi dari keluarga Lanal Yogyakarta. Pangko Armada II berharap semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga, menjadikan seluruh jajaran Lanal Yogyakarta sebagai bagian penting dari kekuatan maritim nasional yang solid, loyal, dan profesional. Operasi pencarian dan penyelamatan terhadap kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan secara intensif oleh TNI Angkatan Laut. Atas perintah langsung Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, Koarmada II mengerahkan unsur terbaiknya, termasuk KRI Pulau Vanildo 732 yang dilengkapi peralatan deteksi bawah laut modern, KRI Tongkol 813, tim penyelam dari Dislambair dan Satko Paska Koarmada II, serta dukungan dari Pus Penerbal dan Pus Hidrosal. Kesiapan personil dan alutsista ini menjadi bukti komitmen TNI Angkatan Laut dalam operasi kemanusiaan, sebagaimana arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dalam pelaksanaan di lapangan, Pangko Armada II turun langsung meninjau lokasi pencarian menggunakan kal sembulungan, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh unsur TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam operasi SAR. Beliau juga mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka serta pejabat lainnya saat meninjau posko SAR di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Kehadiran pimpinan TNI Angkatan Laut ini menunjukkan peran aktif Koarmada II dalam mendukung penuh upaya pemerintah dalam penanggulangan musibah laut, serta menjamin rasa aman masyarakat di wilayah perairan nasional. Puncak keberhasilan terjadi pada hari keempat operasi SAR saat KRI Pulau Vanildo mendeteksi keberadaan jasad mengapung di permukaan laut. Dengan sigap, Pangko Armada II memerintahkan KRI Tongkol 813 untuk melakukan manuver cepat dan berhasil mengevakuasi korban. Jasad tersebut langsung dibawa ke dermaga Pusri dan diserahkan ke posko SAR untuk proses identifikasi. Operasi ini merupakan bukti nyata bahwa TNI Angkatan Laut melalui Koarmada II senantiasa siap dan hadir dalam setiap tugas kemanusiaan, menjaga harapan dan keselamatan di laut. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, handal, gora.
Gorawira Madya Jala, Jaleseva, Jaya Mahe.